Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melakukan uji normalitas ya, dan beberapa rumus-rumus uji normalitas. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan normalitas ya. Nah, tapi kita hitung dulu biar nanti gampang memahaminya. Kita cara induktif ya, kita contohkan dulu, nanti kita akan pelajari apa sih maksudnya normalitas. Nah, ini kalau deskripsi diminta uji normalitas ya, harus normal datanya, kalau enggak harus pakai non parametrik dan sebagainya. Nah, kita tes dulu ya, kita tes dulu caranya melakukan uji normalitas. Nah, kita mau melakukan uji normalitas pada variabel happiness ini ya, happiness, kita tes normalitasnya. Nah, ada 3 rumus ya, ada 3 rumus. Yang pertama dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang dimodifikasi dengan Lilliefors test, ada juga dengan Shapiro-Wilk. Kita tes aja dulu ya, kita tes dulu. Jadi caranya analyze and explore ya. Kemudian masukkan happiness, variabelnya masukkan. Kalau ada variabel lain yang mau dites, masukin ke kanan semua. Kemudian plots, centang normality plots with test. Kalau mau lihat histogramnya juga boleh, biar ketahuan populasi kita normal apa tidak, boleh dicentang nih histogram. Kalau tidak mau lihat juga nggak apa-apa, tidak usah dicentang. Tapi kalau mau lihat kurvanya seperti apa data kita centang. Kemudian continue, sudah, kita klik OK. Nah, kita tunggu ya, outputnya kita tunggu, lagi bikin dia. Oke, proses. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di bagian mana ya? Nah, ini ya, bagian terakhir biasanya. Oh, bukan, di test of normality. Nah, di sini ada, klik aja nih. Nah, biar cepat. Test of normality. Kita lihat nih hasilnya ya, test of normality. Nah, ini adalah Kolmogorov-Smirnov, ada 2 rumus di sini, dan Shapiro-Wilk. Nah, cuma ini Kolmogorov-Smirnov yang sudah dimodifikasi dengan rumus Lilliefors significance corrections. Jadi Kolmogorov-Smirnov, jadi ada sebuah literatur ya, nih, banyak literatur, salah satu saya tunjukkan bahwasanya Lilliefors itu adalah koreksi alfa. Jadi rumusnya dimodifikasi dari Kolmogorov-Smirnov, namun dia punya nilai alfa yang berbeda ya, titik penerimaan alfanya berbeda dia, gitu ya, dia berbeda. Jadi Lilliefors test ini modifikasi dari Kolmogorov-Smirnov test ya, modifikasi dari Kolmogorov-Smirnov test yang berbeda alfanya, ada perbedaan di titik penerimaan alfanya ya. LF statistic is the same, SDK is the same, tapi the table for the critical value is different. Jadi dikatakan bahwa Lilliefors ini sama ya secara tes statistik, namun tabelnya critical value-nya alfanya berbeda. Jadi nanti kita lihat ya, nih. Kita copy aja ke sini nih. Kita akan lihat perbedaannya. Kita copy ke PowerPoint. Ya, biar kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ini ada yang sebentar. Kita copy. Nah, kita copy di sini. Bentar. Copy. Nah, kopinya belum sempurna tadi. Kemudian kita paste. Nah, oke, kita copy aja dulu. Jadi ada 2 rumus Kolmogorov-Smirnov 0,087 signifikansinya, maka dianggap normal ya. Nanti saya jelaskan kenapa di atas 0,05 malah disebut normal. Biasanya kan hipotesis itu di bawah 0,05. Tapi kenapa kalau normalitas itu di atas 0,05, nanti saya akan jelaskan. Jadi
dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang telah koreksi signifikansinya dengan table Lilie force, dia normal di atas 0,05 ya, 0,08 ya. Nah, tapi dengan Shapiro-Wilk ini lebih sulit dan dianggap tidak normal. Jadi dengan Shapiro-Wilk tidak normal, dengan Kolmogorov-Smirnov itu normal. Oke. Nah, jadi ada dua rumus di sini. Pertama, Kolmogorov-Smirnov yang dimodifikasi alfanya oleh rumus Lilie force dan Shapiro-Wilk. Oke. Nah, sekarang kita akan cari pakai rumus Kolmogorov-Smirnov yang asli. Kita pakai alfa yang asli, alfanya Kolmogorov-Smirnov yang asli, yang tidak dikoreksi dengan Lilie force test. Caranya dari non parametrik, kemudian one sample KS ya, one sample KS. Kita masukkan happiness ke kanan, ini sudah kita dicentang normal. Oke, kita klik OK. Nah, kita tunggu ininya. Nah, kita lihat di sini, kita copy ya, kita copy saja. Dan kita lihat kalau pakai Kolmogorov-Smirnov di sini 0,497, berbeda kan angkanya, nah, berbeda angkanya, sehingga alfanya memang berbeda. Alfanya memang berbeda antara Kolmogorov-Smirnov yang dimodifikasi oleh Lilie force dan Kolmogorov dengan skor yang sebenarnya. Dan memang ini ibarat kata kalau mau mudah normal pakai rumus ini nih, gampang normal gitu ya, gampang dapat normal nih. Jadi 0,4927 ya. Lebih besar angkanya dibandingkan ya Lilie force correction test. Dan Shapiro-Wilk lah tidak diterima, tidak normal gitu. Memang Shapiro-Wilk ini, kalau menurut literatur ini, Shapiro-Wilk ini rumus yang paling powerful, paling kuat untuk mendeteksi ketidaknormalan. Jadi dikit saja tidak normal dianggap tidak signifikan, langsung dianggap tidak normal ya, tidak normal. Cepat untuk mendeteksi ketidaknormalan tuh kalau yang Shapiro-Wilk. Nah, inilah cara melakukan uji normalitas. Jadi sig di atas 0,05 disebut normal. Ini tidak normal karena di bawah 0,05. Shapiro-Wilk tidak dia normal. Kolmogorov-Smirnov, rumus Kolmogorov-Smirnov dianggap normal. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi, kenapa di atas 0,05? Biasanya kan kalau statistik penerimaan hipotesis di bawah 0,05. Kenapa di atas 0,05? Nah, itu justru hipotesisnya adalah bukan normal apa tidak normal, tapi berbeda atau tidak berbeda dengan kurva normal. Jadi memang rumus uji normalitas itu statistiknya adalah uji beda pada dasarnya. Ya, pada dasarnya adalah uji beda ya, uji beda dengan rumus khusus ya, enggak uji beda yang biasa. Nah, cuma uji bedanya bukan uji beda dari dua data, tapi uji beda antara kurva normal dengan kurva yang aslinya. Itu prinsip dari uji normalitas. Ini kita lihat, ini kurva normal ya. Nah, kita lihat kurva kenyataan ya, faktual. Ini faktual. Bisa nggak dikasih garis ya? Kasih garis. Kita pakai ini aja. Kita analyze lagi. Kita analyze lagi biar kita lihat garis kurva normalnya tuh seperti apa. Nah, ada nggak ya di sini? Kayaknya sebentar ya, kayaknya nggak ada di sini ya, tapi kita coba pakai ini ya, kita coba pakai sebentar, box plot normal, steam and left, histogramnya kita pakein garis, double klik, mungkin kita bisa kasih pola, mungkin pola ini ya, coba. Nggak, bukan, kita undo aja, mungkin kita kasih coba pola terpol, kita coba kasih pola. Nah, ini kayaknya nih. Nah,
Oh, nggak mau jalan. Show distribution curve. Oh, ini mau dia warnanya hitam. Oh, show distribution curve. Nah, ini ya. Oke, ini kita dapat apa namanya ini istilahnya, dapat curve-nya ya, curve-nya. Nah, sekarang gini, saya pengen menjelaskan tentang tadi ya, prinsip dari uji normalitas. Nah, bentar. Kita copy dulu. Saya mau jelaskan prinsip dari uji normalitas. Jadi gini, ini kurva hipotetik, kurva ideal, sebuah populasi normal seperti ini, idealnya seperti ini. Nah, ini adalah kenyataannya, faktualnya kayak gini. Tidak sama kan? Nah, ketika dia sama, jadi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk dan sebagainya adalah mencari perbedaan kedua ini, mencari perbedaan kedua kurva ini. Semakin berbeda, maka dia akan signifikan di bawah 0,05. Semakin dia berbeda ya, semakin rendah signifikansinya, semakin diterima bahwa ada beda. Artinya p-value-nya atau signifikansinya akan di bawah 0,05 karena ada perbedaan gitu ya. Semakin sama, semakin mirip, artinya semakin tidak berbeda, maka akan di atas 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kurva. Nah, artinya kalau tidak berbeda berarti kurva ini ya tidak berbeda signifikan dengan kurva normal. Artinya diasumsikan bahwa data kita normal, gitu. Itu logika dari uji normalitas. Jadi kurva ini tidak berbeda dengan kurva normal. Ya berbeda sih, tapi tidak signifikan. Itu kan dites ya, namanya juga signifikansi kan, statistical test. Nah, makanya di atas 0,05 karena dia tidak berbeda. Nah, saya tadi bilang ini pada prinsipnya adalah uji beda antara data dengan hipotetik ya, data hipotetik, kurva hipotetik dan kurva faktual, sehingga dinyatakan tidak ada beda. Menurut rumus Kolmogorov-Smirnov tidak berbeda nih kedua kurva ini, maka tadi dikatakan normal ya. Menurut Kolmogorov-Smirnov ini normal ya, normal sebenarnya bukan normal. Istilah sebenarnya adalah tidak berbeda dengan kurva normal, tidak berbeda signifikan dengan kurva normal. Asumsinya normal gitu kan. Menurut Kolmogorov-Smirnov dengan alpha Liliev force juga masih, ini hampir nih ya, masih disebut normal. Tapi menurut Shapiro-Wilk seperti ini tidak sama. Ini dan ini adalah berbeda, sesuatu yang berbeda, maka disebut dengan tidak normal atau di bawah 0,05. Ada literatur mengatakan Shapiro-Wilk ini paling sensitif ya, paling powerful ya, is the most powerful normality test ya. Nah, itulah cara melakukan uji normalitas dan logika daripada normality test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.